diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Halo, selamat malam dan selamat datang kembali di Konspirasi Prabu. Bersama Prabu Revolusi pastinya yang malam hari ini segar sekali, tapi kelihatan capek juga ya Mas ya? Capek karena kan mengikuti setahap demi setahap dari pemilihan umum 2024 nanti ke depannya. Dan saya pikir juga ini publik harus mengikuti dengan seksama apa saja yang terjadi di seputar pemilu 2024 karena nanti ke depan. banyak sekali yang menarik ya Mas Prabu ya. Dan malam ini kita akan bahas pastinya pemirsa bersama saya Aya Nufus dan juga Prabu Revolusi. Ke berita pertama ini ada apa nih Mas? Ya yang pertama tentunya kalau melihat ya apa yang sudah terjadi sejak semalam. Semakin dekat tahapan demi tahapan ini terus dilakukan dan telah dilakukan. Apalagi setelah ditetapkan memenuhi syarat, maka ketiga pasangan capres dan juga cawapresnya ini sudah mendapatkan nomor urut. Ya nomor urutnya berapa saja pemirsa pasti sudah tahu dari pemberitaan semalam ya. Ya betul sekali dan kita sama-sama lihat ini deh informasinya pemirsa. Ya, Ayah dan pemirsa, kemarin kan perhatian masyarakat tertuju pada acara pengundian nomor urut Capres dan Cawapres 2024. Dan banyak hal yang menjadi bahan diskusi di tengah masyarakat. Yang pertama dan utama tentunya nomor urut. Akhirnya kan publik tahu nomor urut masing-masing dari Capres dan juga Cawapres. Ya. Betul sekali dan kita lihat juga nomor urutnya ada 1, 2, 3, mana Ganjar juga dapat nomor 3. Dan ini kalau kita lihat apakah menurut Mas masih ada nih nomor keramat? Nomor keramat. Iya, banyak yang beredar di media sosial terkait dengan nomor keramat nih, kayaknya udah nggak ada lagi ya Mas ya. Saya pikir sebenarnya semua nomor pasti sama ya, namun kemudian bisa dicari konteksnya kepada masing-masing capres dan juga cawapres. Tinggal yang perlu masyarakat pikirkan dan juga tentu utamakan adalah melihat masing-masing gagasan, komitmen, rekam jejak dari masing capres cawapres instead of melihat nomor urutnya. Betul sekali. Jadi pemirsa kita sekarang harus mulai pintar ya untuk memilah informasi. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan nomor urut calon presiden dan wakil presiden 2024. Proses pengundian nomor urut dilakukan di kantor KPU Pusat Jakarta. Acara pengundian dibuka langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Acara pengundian nomor urut Capres dan Cawapres ini diawali dengan gala dinner atau jamuan makan malam. Tak hanya itu, pimpinan partai politik yang mengusung ketiga paslon serta para pendukung turut hadir dalam acara pengundian nomor urut. Dari hasil pengundian, Anies Baswedan Mohaimin Iskandar berada di nomor urut 1. Sementara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di nomor urut 2. Dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Hal ini berdasarkan hasil pengundian nomor urut Capres-Cawapres di kantor KPU RI. Nomor urut tersebut akan dipakai masing-masing kubu selama kampanye hingga hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Sementara itu Ketua KPU Hasyim Asyari menegaskan netralitas KPU dalam Pilpres 2024. KPU menjamin imparsialitas dalam tubuh KPU. KPU akan menjaga kedekatan yang sama dengan semua paslon. Hasyim juga menjamin transparansi, keterbukaan segala informasi kepada seluruh pasangan calon. Ini penting untuk kita pegangan semua ya.
soal imparsialitas atau sering dikenal dengan netralitas ya. Jadi pada dasarnya kami KPU sebagai lembaga maupun sebagai orang-orang atau personil di KPU, para anggota KPU punya komitmen bahwa dalam rangka untuk menjaga imparsialitas penyelenggara pemilu itu dengan cara apa? Menjaga kedekatan yang sama dengan semua peserta pemilu. Dan juga dalam hal ini peserta pemilu adalah ada partai politik, ada perseorangan calon DPD, dan juga pasangan calon presiden, wakil presiden. Maksudnya adalah pada tingkat implementasi, misalkan dalam hal transparansi misalkan, tentu segala macam informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dalam rangka untuk menjaga kedekatan yang sama, tentu kami sampaikan kepada semua pihak. Usai mendapatkan nomor urut, ketiga paslon memberikan sambutan. Dalam sambutannya, ketiga pasangan calon bersepakat untuk bersaing secara sehat dan tetap mengutamakan persatuan bangsa. Usai mendapatkan nomor urut, ketiga paslon akan menghadapi masa kampanye. Dengan demikian, masyarakat Indonesia bersiap menyongsong masa kampanye Pilpres pada 28 November 2023 mendatang. Peta kekuatan Capres-Cawapres juga menjadi topik bahasan menarik di tengah masyarakat. Bahkan juga para tim ses paslon kerap memperhatikan hal ini untuk sekedar intip-intip kekuatan lawan seperti apa. Nah betul sekali Mas Prabu, sekarang kita langsung intip aja nih pemirsa kekuatan para paslon Capres dan juga Cawapres. Komisi Pemilihan Umum menetapkan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk berlaga di kontestasi pemilu 2024. Ketiganya yang dinyatakan memenuhi syarat adalah pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Capres Ganjar Pranowo Mahfud MD diusung 4 partai politik meliputi PDI Perjuangan 128 kursi, P3 19 kursi, Perindo, dan Hanura. Total jumlah kursi partai politik pengusung Ganjar Mahfud adalah 147 kursi. Capres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka diusung Partai Koalisi Indonesia Maju, meliputi Partai Gerindra yang mengisi 78 kursi di parlemen, Golkar 85 kursi, Demokrat 54 kursi, PAN 44 kursi, serta partai non-parlemen diantaranya PSI, Partai Gelora, PBB, dan Partai Garuda. Total jumlah kursi partai politik pengusung Prabowo Gibran adalah 261 kursi. Sedangkan paslon Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar diusung Partai Koalisi Perubahan, diantaranya Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, PKS 50 kursi, dan Partai Umat. Total jumlah kursi partai politik pengusung paslon Amin adalah 167 kursi. Ya pemirsa, pemilihan presiden itu sudah dimulai ya yang secara langsung tahun 2024 silam. Nah sejak saat itu pasangan calon mendapatkan nomor urut untuk memudahkan masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya. Nah betul sekali, nah tapi nomor urut lagi-lagi seperti yang kita katakan ini kan tidak menentukan kemenangan ya Mas Prabu ya. Dan katanya sih nggak ada tuh yang nomor keramat seperti tadi saya katakan. Coba kita lihat nih, ada nomor urut pasangan calon dari masa ke masa. Pada Pilpres 2004, terdapat 5 pasangan calon. Nomor urut 1, Wiranto Salahuddin Wahid. Nomor urut 2, Megawati Soekarno Putri Hashim Muzadi. Nomor urut 3, Amin Rais Siswono Yudhoyono. Nomor urut 4, Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala. Nomor urut 5, Hamzah Has Agung Gumelar. Pilpres berlangsung 2 putaran dan pasangan SBY-JK keluar sebagai pemenang. Sementara pada Pilpres 2009, jumlah paslon berkurang menjadi 3 paslon, yakni nomor urut 1 Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto, nomor urut 2 Susilo Bambang Yudhoyono Budiono, nomor urut 3 Yusuf Kala Wiranto. Pada Pilpres 2009, pasangan SBY Budiono keluar sebagai pemenang.
Dan pada Pilpres 2014, dua paslon bertarung pada musim ini, yakni nomor urut 1 Prabowo Subianto Hatta Rajasa, nomor urut 2 Joko Widodo Yusuf Kala, dan pasangan Jokowi JK menjadi pemenang. Hingga Pilpres 2019, dua pasangan juga bertarung menjadi orang nomor 1 di Indonesia, yakni nomor urut 1 Joko Widodo Ma'ruf Amin, nomor urut 2 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Pada masa ini, pasangan Jokowi Ma'ruf Amin keluar sebagai pemenang. Nah, selanjutnya juga terkait dengan kemarin nih Mas Prabu ya, setelah mendapat nomor urut, ketiga pasangan ini memberikan pidatonya. Nah, masing-masing pidato ini menyinggung soal dugaan kecurangan pemilu nih Mas. Ya, seperti paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud sempat menyinggung soal dinamika politik saat ini yang dianalogikan sebagai drama Korea yang sangat menarik. Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendapatkan nomor urut untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dapat nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dapat nomor urut 3. Usai pengambilan nomor urut, ketiga pasangan diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato. Dalam kesempatan ini, pidato yang disampaikan ketiga paslon mengandung substansi yang sama, namun dengan diksi yang berbeda, yakni mengenai kecurangan pemilu. Mereka mengharapkan pemilu kali ini bisa berjalan dengan jujur dan adil. Dimulai dari paslon nomor urut 1 yang diwakilkan oleh Cawapres Muhaimin Iskandar. Dalam pidatonya, ia menyinggung soal pemilu yang dianalogikan seperti pertandingan sepak bola. Ia meminta rakyat Indonesia menikmati pemilu dengan riang gembira dan kebersamaan. Kita semua yakin kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto pun dalam pidatonya menanggapi apa yang disampaikan Muhaimin. Ia menegaskan kejujuran dalam pemilu harus utuh seutuh-utuhnya. Jadi, saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor 1. Memang kita bersyukur kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Sepakat dengan dua pasangan sebelumnya, Ganjar juga menyampaikan pentingnya kegembiraan saat pemilu. Capres nomor urut 3 ini menyampaikan curahan hatinya yang merasa disuguhkan drakor yang sangat menarik. Ganjar juga menyampaikan sejumlah harapan, salah satunya mengenai kepastian bahwa demokrasi berjalan jujur dan adil serta jauh dari KKN. Dari ketiga pidato tersebut, pengamat politik Gun Gun Herianto menilai ketiganya menyampaikan pidato yang sama secara substansi. Mereka menginginkan pemilu kali ini berlangsung jujur dan adil. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, perjalanan demokrasi ini memang kadang-kadang lurus, kadang-kadang berliku seperti aliran air. Tapi percayalah, air yang mengalir itu, dia akan mengikuti arah batinnya. Dia tidak akan bisa dibendung dengan cara apapun.
setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Dari ketiga pidato tersebut, pengamat politik Gun Gun Herianto menilai ketiganya menyampaikan pidato yang sama secara substansi. Mereka menginginkan pemilu kali ini berlangsung jujur dan adil. Ini terlalu simplikatif kalau kemudian menilai mana yang paling bagus, tetapi bahwa ada satu pasangan yang secara eksplisit menyampaikan kritik ya. Contohnya misalnya pasangan Ganjar itu kan melakukan kritik terhadap proses yang selama ini dirasakan oleh pihaknya, itu menunjukkan beberapa gejala ya. Misalnya soal netralitas ya, soal kemudian tentu bagaimana misalnya para penyelenggara pemilu itu harus kemudian berada dalam posisi yang jauh lebih. Sebelumnya isu kecurangan mencuat di Pilpres 2024 karena keikutsertaan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres Prabowo setelah ada putusan perkara 90 di Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan orang berusia di bawah 40 tahun ikut Pilpres selama pernah terpilih dalam pemilu sebagai kepala daerah. Nah, momen malam tadi juga menjadi momen penting bagi Anda, publik dan rakyat Indonesia untuk melihat capres yang betul-betul atau capres dan juga cawapres yang betul-betul sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk rakyat. Anda bisa menilai dari pidato yang mereka siapkan, manakah yang betul-betul substantif, manakah yang betul-betul berbobot, dan mana yang betul-betul memberikan perhatian khusus, perhatian lebih kepada rakyat Indonesia. Nah, call-nya ada di Anda sebagai rakyat Indonesia, sebagai pemilih. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Konspirasi Prabu masih akan segera kembali usai jeda ini.